Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Sejak ku terima Yesus jadi juru selamatku, damailah, damailah hatiku. Dan Yesus bahagia, kesusahan hilanglah, damailah, damailah hatiku. Sejak ku terima Yesus jadi juru selamatku, damailah, damailah hatiku. Dengan Yesus ku bahagia, kesusahan hilanglah, damailah, damailah hatiku. Kasih-Nya luar biasa bagi semua manusia yang percaya dan setia padanya. Kasih-Nya luar biasa, tiada yang melebihi. Kasih Yesus abadi selamanya. Kemana aku melangkah dalam perlindungannya, damailah, damailah hatiku. Apabila aku jatuh, tangannya menopangku, damailah, damailah hatiku. Kasih-Nya luar biasa bagi semua manusia yang percaya dan setia padanya. Kasih-Nya luar biasa, tiada yang melebihi. Kasih Yesus abadi selamanya. Kasih-Nya luar biasa bagi semua manusia yang percaya dan setia padanya. Kasih-Nya luar biasa, tiada yang melebihi. Kasih Yesus abadi selamanya. Kasih Yesus abadi selamanya. Kasih Yesus abadi selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, shalom buat kita semua. Tadi pujian tadi mengatakan, kalau kita sudah terima Yesus jadi juru selamat kita, damailah hati kita. Supaya lebih damai, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan yang temanya adalah mengapa kita berdoa. Salah satunya mengapa kita berdoa, supaya hati kita damai. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 21 ayat 36. Saya bacakan buat kita semua. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di firman Tuhan ini berjaga-jaga lewat doa. Tapi pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Ada banyak
kalangan umat Tuhan malas berdoa karena tidak tahu mengapa harus berdoa. Apakah doa itu sesuatu yang wajib, atau bahkan doa itu sebenarnya tidak penting? Yang penting kita tahu firman, jadi berdoa tidak perlu. Atau mungkin sebaliknya, bahwa doa itu bukan hanya satu kewajiban, keharusan, tetapi adalah satu kebutuhan. Jadi jawaban yang tepat, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita umat Tuhan, umat yang percaya kepada Yesus, seharusnya doa adalah kebutuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 7 alasan mengapa kita berdoa. Saya sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan ini supaya kita tahu. Sehingga dengan kita tahu ada 7 alasan mengapa kita berdoa, itu membuat kita yang tadinya malas berdoa menjadi rajin dan tekun berdoa. Amin. Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa alasan kita berdoa? Kita harus tahu dulu, doa itu apa? Doa itu adalah hubungan kita secara langsung dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu adalah kebutuhan. Jadi, alasan kita berdoa yang pertama adalah seperti dikatakan di firman Tuhan Yakobus 5 ayat 17, Elia yang adalah manusia biasa, tetapi karena dia suka berdoa, punya hubungan dengan Tuhan yang intim, selalu ada dalam doa, Elia menjadi manusia yang luar biasa. Tuhan berikan kuasa, sehingga ketika Elia mengatakan hujan stop, hujan stop. Ketika Elia mengatakan hujan turun, maka hujan pun turun. Mengapa demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena Elia berdoa. Jadi apa alasan kita berdoa? Yang pertama adalah karena doa membuat orang biasa menjadi luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita sebagai manusia biasa, ada banyak keterbatasan dalam diri kita. Banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Tetapi kalau kita banyak berdoa, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa seperti Elia. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maukah engkau menjadi orang yang luar biasa? Ketika engkau berdoa terjadi mujizat. Kalau engkau mau seperti Elia, jadikanlah doa itu menjadi kebutuhan. Dimana kalau engkau tidak berdoa, rasanya ada sesuatu yang kurang dalam dirimu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, alasan pertama mengapa kita harus berdoa adalah karena doa membuat orang biasa menjadi luar biasa. Yang kedua adalah mengapa kita harus berdoa? Alasannya adalah doa memberikan kuasa. Katakan di Markus 9 ayat 28-29, ketika murid-murid berkata kepada Yesus, mengapa kami tidak bisa mengusir setan? Yesus berkata kepada murid-murid, yang begini tidak bisa diusir dengan doa-doa biasa, apalagi kalau tidak berdoa. Jadi Tuhan mengatakan yang begini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus berdoa? Karena doa memberikan kuasa. Maka engkau punya kuasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang yang memiliki jabatan saja ketika dia menerima kuasa di satu tempat wilayah, katakanlah dia mungkin seorang gubernur, dia punya kuasa di satu provinsi itu sudah membuat dia amat bangga sekali. Karena minimalnya di provinsi yang dia pimpin, dia berkuasa. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita berdoa, kita punya kuasa. Bukan hanya di tempat kita tinggal, dimanapun kita punya kuasa. Karena ada kuasa otoritas Allah dalam diri kita. Ketika kita di Indonesia, kita doakan orang di Amerika, terjadi mujizat. Karena kuasa yang Tuhan berikan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mungkin selama ini engkau malas berdoa, mulai sekarang tekunlah berdoa supaya engkau menerima kuasa lewat doa. Jadi alasan kedua mengapa kita berdoa, karena doa memberikan kuasa. Yang ketiga adalah dikatakan di firman Tuhan di Yesaya 38 ayat 1-15, di mana Hizkia pada saat itu sakit dan Hizkia berdoa. Dikatakan di firman Tuhan dia memalingkan wajahnya ke tembok dan dia berdoa serius-seriusnya dia berdoa, dia kusuk sekali berdoa di hadapan Tuhan. Dia minta perpanjangan umur di hari Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku yang dikasih Tuhan? Hizkia mendapat anugerah perpanjangan umur 15 tahun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 15 tahun Hizkia mendapat perpanjangan usia.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita berdoa? Karena doa bisa menarik belas kasihan Tuhan. Amin. Mungkin saudara, engkau mungkin ada dalam kesulitan, engkau ada dalam masalah. Tidak penting itu masalah karena mungkin bukan kesalahanmu, atau masalah itu ada karena kesalahanmu. Tetapi kalau engkau berdoa, berlutut di kaki Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, dan minta belas kasihan Tuhan, Tuhan akan adakan pemulihan. Engkau yang sakit, engkau akan sembuh. Engkau yang punya usaha yang bangkrut karena mungkin kesalahanmu tidak bisa mengelola usahamu, maka usahamu akan Tuhan pulihkan. Kalau mungkin kau punya masalah dalam keluargamu, Tuhan akan adakan pemulihan. Tuhan akan terus turunkan belas kasihannya. Demikian juga keadaan sekarang Indonesia. Dengan hadirnya virus corona di bumi ini, bahkan hadirnya virus corona di Indonesia, kalau kita umat Tuhan berlutut di kaki Tuhan, bersama-sama sehati minta belas kasihan Tuhan, Tuhan akan sirnakan virus corona dari Indonesia. Amin. Bahkan dari muka bumi ini virus corona akan Tuhan sirnakan. Jadi mengapa kita berdoa? Karena doa bisa menarik belas kasihan Tuhan. Yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus berdoa? Dikatakan di firman Tuhan di Lukas 9 ayat 29 dan juga di Keluaran 34 ayat 34 sampai 35. Doa bisa merubah rupa wajah dan pakaian. Doa juga bisa membuat muka jadi bercahaya. Doa adalah hati. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa itu adalah hati kita. Jadi kalau orang suka berdoa, yang terpancar di hatinya, dari hatinya itu akan terpancar sesuatu yang luar biasa yang orang lain tidak miliki. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang suka berdoa kelihatan mukanya bercahaya, bukan cemberut, bukan tompangkan tangan di kepala seperti ini di sebelah kanan, terkadang sebelah kiri, dengan mengatakan mengapa nasibku begini, mengapa nasibku begini. Bukan itu gaya hidup orang yang suka berdoa. Orang yang suka berdoa sukacita terus, damai sejahtera berkuasa di hatinya. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita berdoa? Karena doa bisa mengubah karakter dan kepribadian kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau punya karakter apa? Engkau punya kepribadian yang bagaimana, saudaraku? Apakah karaktermu buruk? Kepribadianmu mungkin buruk? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari mulai sekarang bangun mesbah doa. Maka tanpa engkau sadari, karaktermu, sifatmu berubah. Engkau yang biasa bersungut-sungut, kalau engkau banyak berdoa, engkau akan lebih banyak bersyukur. Engkau yang mungkin selama ini keras kepala, kalau engkau banyak berdoa, tanpa engkau sadari, engkau akan punya kepribadian yang kalem, yang hatinya lembut. Dan ketika orang ada di dekatmu, orang merasa nyaman dan merasa damai dekat dengan engkau. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa alasan kita berdoa? Karena doa bisa mengubah karakter dan kepribadian. Kalau engkau sendiri yang berjuang untuk berubah, engkau tidak akan berhasil. Tapi kalau engkau banyak berdoa, Tuhan yang akan mengubahkan engkau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kelima, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita berdoa? Dikatakan di firman Tuhan di Matius 6 ayat 4-6. Ketika dikatakan di firman Tuhan itu, kalau kau mau berdoa, masuk ke kamar, tutup pintu kamarmu, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tempat tersembunyi berarti kita tidak pamerkan diri dengan orang lain. Kita tidak sedang pengumuman mengatakan ke orang lain, aku sedang berdoa. Kita tidak sedang mengatakan ke orang lain, aku hebat berdoa. Tetapi kita masuk ke tempat yang tersembunyi, kita berlutut di kaki Tuhan. Bahkan mungkin kita menangis di kaki Tuhan. Dan di firman Tuhan yang lain dikatakan, kalau engkau berlutut di kaki Tuhan berdoa, tetesan air matamu akan ditampung di kirbatnya Tuhan, akan diganti dengan menjadi emas permata. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus ada di tempat tersembunyi? Karena kita tidak sedang pamerkan diri dengan orang lain, tapi kita sedang mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi mengapa kita berdoa? Karena doa bisa mempererat hubungan kita dengan Allah, sehingga kita bukan menjadi musuh bagi Tuhan, tapi kita bukan hanya sekedar jadi umatnya, tapi kita juga menjadi sahabatnya Tuhan, karena kita bergaul intim dengan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan yang keenam adalah mengapa kita harus berdoa. Doa yang berbau harum di hadapan Tuhan dikatakan di Wahyu 5 ayat 8. Kalau kita berdoa dengan khusyuk,
kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan senang dengan doa kita. Tuhan senang doa yang berasal dari hati. Jadi apa yang di hatimu itu ungkapkan kepada Tuhan. Jadi kalau ada umat Tuhan mengatakan dia tidak bisa berdoa ketika ditunjuk untuk memimpin doa, dia katakan dia tidak bisa berdoa, itu sesuatu hal yang salah. Karena kalau kita berdoa dengan Tuhan, kita berbicara apa yang di hati kita kepada Tuhan. Dan di mata Tuhan tidak ada doa yang salah. Mungkin engkau tidak bisa mengatur kata demi kata dari doamu, tapi Tuhan tahu isi hatimu. Berbicaralah kepada Tuhan, berdoa dengan bahasa yang sederhana. Apa yang ada di hatimu itulah sampaikan kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau doamu berasal dari hati, doamu menyenangkan hati Tuhan. Jadi mengapa kita harus berdoa? Karena doa bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sibuk saja berteori tentang firman Tuhan. Mungkin engkau jago firman Tuhan. Engkau mungkin lulusan teologi S1, S2, S3, S4, S lilin dan seterusnya. Tapi jikalau engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, engkau tidak punya jam mesbah doa, apalah arti titelmu itu? Apalagi engkau umat Tuhan yang mungkin pengetahuanmu tentang firman masih sedikit, tapi engkau terlalu vokal. Bila berbicara tentang firman, engkau suka berdebat. Engkau suka mengatakan bahwa engkau adalah orang yang pandai dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak punya jam mesbah doa, apalah arti pengetahuanmu itu? Jadi kalau engkau mau menyenangkan hati Tuhan, bukan berteori tentang firman, tetapi perbanyak jam mesbah doamu. Amin saudaraku. Dan yang ketujuh adalah mengapa kita harus berdoa? Karena doa orang benar dikatakan di firman Tuhan, doa orang benar adalah doa yang berkuasa. Doa orang benar bila yakin dan percaya maka akan menghasilkan mujizat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus berdoa? Karena kita butuh mujizat. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 7 alasan mengapa kita harus berdoa. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika engkau berdoa, pastikan dulu, saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau berdoa kepada Allah yang benar. Dan doamu selalu harus di atas namakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi ingat baik-baik saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 7 alasan mengapa kita berdoa. Oleh sebab itu jangan lagi malas berdoa. Ingatlah bahwa doa bisa membuat orang biasa menjadi luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doa memberikan kuasa otoritas Allah kepada kita. Dan yang ketiga adalah doa bisa menarik belas kasihan Tuhan. Yang keempat adalah doa bisa mengubah karakter dan kepribadian. Yang kelima adalah doa bisa mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang keenam, doa menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau mau menyenangkan hati Tuhan, berdoalah. Dan yang ketujuh adalah doa orang benar besar kuasanya. Jadi alasan ketujuh adalah doa mendatangkan mujizat. Apa persoalanmu saudaraku yang dikasih Tuhan? Apa masalahmu? Apakah engkau sedang sakit? Engkau mengalami masalah ekonomi keuangan? Engkau mengalami masalah usaha? Engkau punya masalah dalam hubunganmu dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu? Semua jawabannya ada di doa. Hanya 3 huruf saudaraku yang dikasih Tuhan, D, O, dan A. Berdoalah, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan begitu dekat. Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau benar Yesus ada di hatimu, pasti hatimu damai. Dan supaya hatimu lebih damai lagi, lebih banyaklah berdoa. Karena doa adalah jawaban dari segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersukacita di dalam Tuhan dan lebih banyak berdoa supaya engkau bisa melihat bagaimana mujizat demi mujizat nyata dalam hidupmu. Sejak ku terima Yesus jadi juru selamatku, damailah, damailah hatiku. Dan Yesus ku bahagia, kesusahan hilang. Damailah, damailah hatiku.
Shalom. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan namanya Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.